Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan baik karena Allah, Tuhan Yesus menyertai kita hingga hari ini. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita, lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu apabila kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah, semua kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, taruhlah di dalam hati kami kesukaan, kegirangan untuk selalu mengasihi Engkau, untuk selalu meninggikan Engkau dimanapun kami berada. Dan kami akan mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini Tuhan, dan Allah yang pimpin kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memuliakan nama Tuhan. Semuanya semangat ya. Gunakan seluruh anggota tubuhnya untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ikuti kakak ya. Sama-sama kita angkat pujian big or small. Haleluya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, haleluya. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama siapa? Haleluya. Lompatkan tinggi ya. Haleluya. Sa, aku bisa. Sa, aku bisa. Katakan bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Yuk semangat ya. Sa, aku bisa. Haleluya. Aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama siapa? Lompat yang tinggi ya. Haleluya. Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama siapa? Tuhan, aku bisa. Haleluya. Sa, aku bisa. Sa, aku bisa. Katakan bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Sa, aku bisa. Sa, aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Bersama Tuhan kita bisa. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita kembali ya. Hatiku percaya. Tetap semangat. Yuk, kita memuliakan nama Tuhan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Yuk sama-sama ya, ikutin kakak. Lu mau selalu bersyukur, lu mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhindari. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Amin. Semangat ya. Yuk, kita puji nama Tuhan ya. Batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kau tak melindunginya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, lompat semua beranjak, namun kasih setiamu dalam hati. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah pergi dari kita. Walaupun situasi saat ini tidak baik, namun kita percaya Allah senantiasa pelihara kita karena Dia baik bagi kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari semua sikap yang baik, lipat tangan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Sama-sama kita nyanyikan pujian bagaikan bejana. Haleluya.
Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami, sehingga kami boleh ada dalam keadaan sebagaimana kami ada, dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami mau berikan tanah hati yang terbaik, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Sisil mau bercerita tentang seorang anak bernama Jimmy dan seorang yang tidak percaya Tuhan. Jimmy ini adalah seorang anak berusia 7 tahun. Masih kecil, tetapi dia tidak punya orang tua. Dia nggak punya papa, dia nggak punya mama, juga nggak punya saudara-saudara yang lain. Dia hidup sebatang kara bersama dengan seorang wanita tua yang jahat. Wanita tua ini tidak mementingkan kehidupan Jimmy. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak memelihara Jimmy dengan baik. Dia tidak memberikan Jimmy makan dengan baik. Jimmy hidup bersama dengan wanita ini, tetapi dia mengucap syukur karena dia masih mempunyai tempat untuk tinggal. Pada satu hari, ketika Jimmy sedang tertidur, terjadi kebakaran di rumah tersebut. Jimmy dengan panik berteriak minta tolong kepada orang-orang. Tolong, tolong, tolong aku, di sini terbakar. Karena rumah itu terbuat dari kayu dan sudah tua, maka api menjalar dengan sangat cepat. Orang-orang kemudian mengambil ember berisikan air, berisikan pasir untuk berusaha memadamkan api di rumah tersebut. Tetapi ketika mereka melihat Jimmy ada di kamarnya, di loteng, mereka tidak berani untuk menolong Jimmy. Karena mereka melihat api itu sudah menyala dengan sangat hebat. Tetapi ada seorang laki-laki, walaupun ia tidak percaya Tuhan, dia berani untuk menolong Jimmy. Dengan cepat, ia memanjat pipa air yang ada di jendela kamar Jimmy. Ketika sampai di jendela kamarnya, ia mengulurkan tangan untuk menarik Jimmy keluar dan membawa Jimmy turun. Tangannya terluka bakar. Tangannya luka dengan sangat parah. Tetapi Jimmy akhirnya bisa diselamatkan. Wanita tua yang tinggal bersama dengan Jimmy itu terpaksa mati. Jimmy tidak punya siapapun untuk tinggal bersama. Jimmy tidak punya tempat tinggal. Lalu datang seorang bapak pendeta di kota tersebut, membawa Jimmy untuk tinggal bersamanya dan mengatakan kepada orang-orang di kota itu, siapa saja boleh mengambil Jimmy sebagai anak mereka. Kalau ada yang mau mengambil Jimmy dan mengangkat Jimmy sebagai anak mereka, mereka harus datang pada hari yang sudah ditentukan. Nah, di hari yang sudah ditentukan, datang seorang Tuan dan Nyonya Mars. Mereka datang kepada Bapak Pendeta untuk mengambil Jimmy sebagai anak mereka. Ketika Tuan dan Nyonya Mars lagi berbicara dengan Jimmy, di depan pintu rumah Bapak Pendeta muncul seorang laki-laki. Tangannya diperban. Tetapi ketika dia datang, dia hanya berbicara pendek saja. Jimmy, apakah kamu mau tinggal bersama dengan saya? Sambil menunjukkan tangannya yang penuh dengan luka bakar. Ketika Jimmy melihat tangan bapak yang penuh dengan luka bakar itu, ia berlari dan memeluk bapak ini dan berkata, "Pak, aku mau tinggal dengan bapak. Aku mau menjadi anak bapak." Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa orang yang sudah menolong Jimmy ini tidak berhak untuk mengangkat Jimmy sebagai anaknya. Itu sebabnya
Bapak pendeta mengizinkan Jimmy untuk tinggal bersama dengan orang itu, meskipun orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Jimmy tinggal bersama dengan orang itu, mereka merasa bahagia, mereka pergi memancing bersama, mereka membaca buku. Bapak ini mengajarkan Jimmy berbagai banyak hal. Suatu hari di kota itu diadakan sebuah pameran lukisan. Orang-orang di kota itu datang ke pameran tersebut untuk melihat lukisan yang indah-indah, termasuk Jimmy dan bapaknya. Mereka melihat lukisan yang indah, lalu bapaknya menerangkan setiap lukisan, oh ini lukisan tentang apa misalnya. Lalu mereka sampai ke sebuah lukisan di mana ada seorang yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi anehnya ketika sampai di depan lukisan itu, Bapak Jimmy menarik Jimmy cepat-cepat untuk kemudian melewati lukisan itu. Jimmy sudah sempat lihat lukisan itu. Tetapi karena bapaknya cepat-cepat menarik Jimmy untuk melewati lukisan itu, jadi bapaknya tidak menerangkan apa cerita di balik lukisan itu. Tetapi Jimmy penasaran. Dia lalu berkata kepada bapaknya, "Pak, aku mau lihat lukisan yang tadi. Aku penasaran dengan lukisan yang tadi. Ayo kita balik lagi. Aku mau lihat." Lalu mereka kembali ke depan lukisan seorang yang tergantung di atas kayu salib. Lalu Jimmy bertanya kepada papanya, "Pak, lukisan ini ceritanya gimana sih? Kenapa dia tergantung di atas kayu salib?" Lalu papanya bilang begini, "Nak, aku pernah dengar cerita ini, tapi aku tidak percaya. Meskipun demikian, baiklah, aku akan menjelaskan kepadamu cerita apa di balik lukisan ini. Begini ya, 2000 tahun yang lalu ada seorang bernama Yesus. Meskipun dalam dirinya tidak terdapat satu kesalahan, meskipun dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia dihukum mati di atas kayu salib. Dan dia rela dihukum mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia." Ya, kira-kira ceritanya seperti itulah. Tapi ayah tidak percaya dengan cerita itu. "Ayo sekarang kita pulang aja, waktu sudah sore." Lalu sewaktu dalam perjalanan pulang, Jimmy katakan begini, "Pak, cerita lagi dong cerita yang tadi. Aku pengen denger lagi cerita yang tadi." Ayahnya menceritakan kembali cerita itu. Malam sebelum tidur, Jimmy juga meminta ayahnya untuk bercerita cerita yang sama. Karena Yesus mau menebus dosa semua umat manusia, maka dia rela mati di atas kayu salib. Tangannya dipakukan, kakinya dipakukan, kepalanya dipakaikan mahkota duri. Tetapi kamu tahu kan, ayah tidak percaya dengan cerita itu. "Sekarang sudah malam, Jimmy," kata ayahnya. "Ayo kita tidur." Sebelum ayahnya pergi meninggalkan Jimmy di kamarnya, Jimmy berkata demikian, "Ayah, tangan orang itu mengingatkan aku kepada ayah yang sudah rela tangannya terluka bakar demi aku supaya aku selamat." Mendengar kata-kata Jimmy, ayahnya tidak bisa tidur semalaman. Dia berpikir dan dia mengingat cerita firman Tuhan yang sudah pernah dia dengar berpuluh-puluh tahun yang lalu di sekolah minggu. Bahwa Yesus rela mati karena dia mengasihi semua umat manusia termasuk dirinya. Dia rela disiksa, dia rela dipakukan tangannya, dipakukan kakinya, dia rela dipakaikan mahkota duri, dia rela diludahi. Itu semua karena dia mengasihi semua umat manusia, termasuk dirinya. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia mengingat cerita firman Tuhan yang sudah ia dengar di sekolah minggu berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Lalu Tuhan berbicara dalam hatinya, "Kenapa kamu tidak mau percaya kepadaku? Karena aku sangat mengasihimu. Sekarang maukah kamu menerimaku sebagai juru selamat? Apa yang sudah aku perbuat itu sama dengan yang sudah kamu perbuat buat Jimmy. Kamu tidak mengenal Jimmy, tetapi kamu mau rela mengorbankan tanganmu terluka bakar demi menolong dia." Pada malam itu, ayahnya Jimmy disadarkan. Dan dia kembali bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Dia kemudian berlutut di sebelah tempat tidurnya dan berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat." Ayah Jimmy berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mulai saat itu dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dia kemudian menceritakan kepada Jimmy apa yang sudah dia dengar di sekolah minggu. Nah, minggu lalu kita sudah merayakan dan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, ketika kita mendengar cerita firman Tuhan, Yesus rela mati untuk kita. Apakah kita mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Yohanes 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia rela mengorbankan anaknya, supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal." Puji Tuhan, pagi hari ini Kak Sisil percaya kita semua anak-anak sekolah minggu mau percaya kepada Tuhan dan memberikan hidup kita kepadanya. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hidup dalam hati kita supaya kita dihidupkan dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu kami boleh ada sampai pada hari ini. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur atas pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Ketika kami masih berdosa, Engkau rela mati buat kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa kami lakukan selain daripada menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, tambah-tambahkan iman kami, biar kami boleh lebih lagi setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya hati Tuhan disenangkan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur kami percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.